رجال الله يسدى لأجل الله وكونوا عوننا بالله عزنا الله بفضل الله يا الله يا أنجاب يا سداد يا أحباب أنتم يا أولي الألباب تعالى وانشروا لله يا رب بالمصطفى بسم الله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ومعنا الله أعلم. Hadirin kiram muhtaram, para alim ulama, para ta'did, para hujjaz, para sepuh yang mohon maaf apabila saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak merasa ta'did dan mahabbah saya khusus sama-sama kita hormati segenap guru-guru kita Mukarram Mukhtaram Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Sarif, Ustaz Amil Jauhari, Amil Sugandi, begitupun Bapak Haji Satiri, segenap para jajaran asatid yang mohon maaf apabila saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa kita semua dalam rahmat Allah, ampunan Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Khusus sama-sama kita hormati segenap keluarga besar daripada almarhumah orang tua kita Ibu Hajah Ardiyah binti Bapak Haji Arab, ya, yaitu dalam hal ini Bapak RT Bar mewakili segenap keluarga. Kita doakan sama-sama semoga senantiasa keturunannya dijadikan keturunan yang saleh dan salihah, senantiasa almarhumah ditempatkan sebaik-baik tempat sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi dalam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin. Para bapak jamaah takziah yang saya hormati, berangkat rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana tentunya sama-sama kita sudah menyelesaikan daripada hakul muslim alal muslim. Dari mulai tadi sudah disampaikan perwakilan atas nama almarhumah, yaitu disampaikan oleh Bapak RT Bar, di mana dari mulai menyalatkan, menguburkan, bahkan kita bisa hadir ya sampai di malam ke-7 ini dalam rangka mendoakan almarhumah. Semoga itu semua diterima Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang dikorbankan oleh sahibul bait beserta keluarga menjadikan amal soleh yang diterima Allah dan sampai nilai pahalanya kepada almarhumah. Amin ya Allah ya rabbal. Kira-kira sampai enggak Pak? Sampai enggak? Nah, yakin kita ya. Doa aja kalau kita ragu akan doa, kata hadis tidak diijabah tuh doanya. Ya, insyaallah. Kenapa? Karena diantaranya hadis baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amaliyah yang akan sampai nanti terbawa oleh almarhum atau almarhumah kita punya orang tua atau sudah telah mendahului kita. Diantaranya ialah sodakotin jariyatin, insyaallah ya. Makanya nilai sodakoh ini jangan dianggap sepele Pak. Terlebih ada keluarga kita yang sudah mendahului kita. Niatkan punya rezeki, niatin pahalanya buat almarhum almarhumah. Karena suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salam, dalam kitab Mukasyfatul Qulub, Nabi Musa ini pernah bermunajat kepada Allah.
Kata Nabi Musa begini, Pak, ya Allah, dengan amaliyah apa sehingga dengan amal saya ini ya Allah Engkau merasa senang? Apakah dengan sholat saya? Kata Nabi Musa. Apa jawab Allah? Tidak, karena sholat itu hanya untukmu. Kemudian Nabi Musa mengajukan lagi, ya Allah, apakah dengan zikir saya? Tidak, karena zikir itu untukmu, akan membuatmu tenang. Tuh. Lantas dengan apa ya Allah? Apakah dengan sedekah saya? Iya. Kenapa? Karena dengan sedekah bukan hanya untukmu dan akan dinikmatin oleh orang lain. Paham, Pak? Makanya disitulah diantara keterangan Imam Ghazali Nabiullah Musa alaihissalam dalam riwayat bermunajat kepada Allah bahwa dahsyatnya nilai sedekah mengungguli nilai-nilai yang lain. Makanya kekhawatiran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya apa? Sebelum wafat Rasul mengatakan ummati, ummati, ummati. Saking bukti daripada amaliyah ibadah kita sehari-hari, Pak. Mana buktinya untuk umat? Mana buktinya action kita untuk umat itu? Kata ulama rifat begini, mau tiap hari tirakat, mau puasa, mau zikir, ya itu kalau dia tidak peduli akan kondisi umat, maka layaknya seperti satu pohon yang subur tumbuh besar tetapi tidak berbuah. Itu ya. Maka harus ada pembuktiannya dari nilai ibadah kita. Jangan sampai kita rajin ibadah tetapi tidak peduli dengan kondisi umat, terlebih dalam hal sedekah. Kan Masya Allah di kita lagi musim seperti ini, Pak ya, Masya Allah ya, banyak sekali. Satu, kemudian para bapak jemaah yang saya hormati, sedekah itu tidak hanya sampai situ, ya. Terlebih daripada sedekah untuk almarhum almarhumah yang telah mendahului kita. Karena dari sedekah ini lihat, bapak semua udah pada dengar, bahkan semua udah pada tahu. Banyak sekali mayit yang ingin dibalikan ke alam dunia. Mohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani la ajali fasaddaq wa akum minas. Ya Allah, kalau tahu begini dahsyatnya alam kubur, izinkan saya sebentar aja ke alam dunia lagi. Kenapa? Saya ingin menjadi ahli sedekah. Saya ingin menjadi orang soleh. Tuh, saking dahsyatnya di alam kubur. Ada riwayat lain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ittaqin nar walau bisyikki tamrat. Takutlah kau akan siksa neraka meskipun dengan satu biji kurma. Maksudnya meskipun dengan satu biji kurma yang kita sedekahkan, insya Allah itu akan menutup daripada azab Allah berupa api neraka. Jangan sia-siakan. Dan jangan kita berpikir begini, saya mau sedekah tapi malu cuma sedikit. Kata Nabi, ujung-ujungnya gede kagak, kecil kagak. Yang jelas orang yang ikhlas itu seketika apa yang dia miliki, dia mampu, dia punya, udah dia keluarin. Tidak perlu banyak tanya. Tuh, understand? Yes. Ini baru pemanasan ini, Pak. Ya. Terusin. Para bapak jamaah yang saya hormati, selain itu pula yang akan sampai terbawa oleh almarhum almarhumah siapapun yang telah mendahului kita selain anak yang soleh. Anak soleh itu tidak mesti anaknya. Anak soleh ini kita nih mendoakan kepada almarhumah, kan bukan anaknya, benar. Tetapi inilah waladun soleh mukminin mukminah. Masya Allah kita doain ya. Moga senantiasa dalam rahmat Allah, ampunan Allah. Kemudian apalagi ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat kaitannya luas, Pak. Semua kita sudah sering mendengar bahkan memahami. Tetapi ilmu yang manfaat itu ya bukan berarti kita punya ilmu dan kita punya murid. Tidak seperti itu. Ilmu manfaat itu di mana kita memiliki ilmu, mendengarkan dari guru-guru kita, kita mau melaksanakan mengamalkannya, itu manfaat. Makanya
seorang ulama Syekh Nawawi Tanahar Al-Battani mencantumkan dalam salah satu keterangan kitab terkait amaliyah ibadah kita, ada 4 perkara yang akan merampas manusia. 1, kata Nawawi, yang akan merampas manusia yang pertama ialah malakal maut, malaikat maut. Kita dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, nggak peduli malaikat. Kalau sudah tugasnya kata Allah cabut, ya cabut. Benar nggak? Daja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la kagak bisa kita, entar nggak bisa. Itulah perampas yang nyata kata Nawawi, ya kan? Dan yang kedua apa perampas yang nyata? Setelah meninggal ada perampas yang nyata satu lagi Pak, ahli waris. Tuh, ahli waris perampas nyata bukan Pak? Hah? Di kagak-kagak juga nyata. Iya. Iya, kita meninggalkan banyak harta. Wah, udah mulai dah berebut. Benar. Maka itulah perampas yang nyata. 2. Yang ketiga kata Nawawi, perampas yang nyata itu apa? Begitu dimasukkan ke alam kubur, ada lagi dirampas tubuhnya sama belatung. Benar. Kalau mainnya kagak soleh, bukan sholat lagi kan soleh. Kalau soleh mah jasadnya utuh, udah jelas ya. Kemudian yang terakhir perampas yang nyata kata Nawawi apa? Yaitu amalnya hilang, diambil oleh orang lain. Ini yang paling dikhawatirkan Pak, yang dinamakan muflis, mati. Di dunianya ahli ibadah, begitu di akhiratnya hilang, kagak ada. Di hadis dijelasin kenapa. Nanti di yaumil kiamah itu didakwa 2 orang Pak. Yang satu si fulan, si A, yang satu si B di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si A ini menuntut kepada Allah, ya Allah, saya tidak ridho dengan kelakuan si B waktu di dunia. Begini dijelasin. Padahal udah ada rekamannya ya, CCTV-nya udah ada nih kita. Akhirnya apa kata Allah? Nah, diambillah nilai sholatnya, diambillah nilai puasanya, diambillah nilai baca Qur'annya. Hilang tuh Pak. Makanya hati-hati, jangankan di akhirat kelak, di dunia saja kita baru ngomongin si fulan, keburukan si fulan, hilangkan amal kita. Benar enggak? Itu yang disebut kata Nawawi perampas yang nyata. Kira-kira begini Pak nih pertanyaannya. Kita mau diomongin apa mau ngomongin? Ngomongin. Hah? Mau diomongin apa mau ngomongin? Ngomongin. Mau diomongin? Iya. Mau diomongin aja berarti kebangetan diomongin mulu. Hah? Nah ini gambaran Pak ya, gambaran Masya Allah. Nah artinya apa? Kita hidup di dunia ini harus rukun satu dengan yang lain itu di situ. Terkadang kan kalau urusan hati mah beda Pak sama urusan mulut di depan kita, benar? Iya. Kita di depan iya, iya. Kalau begitu di belakang apa? Kita tafsirin sendiri dah. Makanya kita masih suasana Idul Fitri ya, Masya Allah. Saling bermaaf-maafan ini bukan hanya sebatas lahir Pak ya, Masya Allah. Makanya ada kalimatnya mohon maaf dan batin. Nah kenapa lahir dan batin? Makanya kan bisa jadi seseorang salaman di depannya tapi batinnya kan ada baik, penyakit hati. Namanya itu gedek. Enak tuh gedek Pak di Jogja mahal ya. Oh gedek ya. Para pemirsa jamaah yang saya hormati, itu yang dikatakan oleh ulama la yumkinut taqarrub, tidak akan sampai pendekatannya kepada Allah kalau sungguh pun dia ahli ibadah tetapi di hatinya masih menyimpan gedek. Understand? Iya, terusin. Tenang Pak, ini malam ke-7 biasanya sampai malam kan? Ya bertebar ya. Iya. Kemudian para apa jamaah yang saya hormati, makanya dengan adanya hikmah takziah ini di bulan Masya Allah ya, kata Nabi kayaumin waladatu ummuhu,
Orang setelah Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir. Timbul pertanyaan buat kita masing-masing. Puasa kita kemarin diterima Allah nggak Pak? Ragu amat teman. Diterima Allah nggak Pak? Yakin pisan ya Pak? Insya Allah Pak. Terima. Nah lantas ada nggak tanda-tandanya ketika amal kita diterima Allah? Ada Pak. Imam Fudail bin Iyad mengatakan tanda ibadah seseorang diterima Allah, dia akan mudah melangkah untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Tuh, ya. Jadi nggak berat. Nah biasanya, ya kan, habis Ramadan ada ibadah berikutnya apa Pak? Hah? Kendor amat jawabannya. Ada? Habis puasa Ramadan ada puasa apa? Udah belum? Ini makanya nanya sebenarnya. Artinya apa? Syekh Fudail bin Iyad mengatakan begitu. Tanda diterima ibadah oleh Allah itu dia akan mudah lagi melaksanakan ibadah berikutnya. Ya, makanya dari pelajaran tersebut Pak, Masya Allah ya, pelajaran buat kita. Kata saya Imam Hasan Basri, orang yang benar-benar ibadahnya kepada Allah, setelah ibadah itu yang dia khawatirkan tentang ibadah tersebut, ibadah saya diterima Allah atau enggak. Begitu kekhawatirannya. Ya, yang kedua, kan, perbuatan saya, sikap saya diridhoi Allah atau enggak. Tuh orang-orang saleh itu seperti itu para tabi'in. 1 kali 24 jam sehari semalam dia akan merenung berpikir sebelum tidur itu Pak. Ya Allah, tadi pagi sampai tidur ini saya banyak amal baik atau amal buruknya? Saya banyak silaturahmi atau kagak? Ngeluarin sedekah atau kagak? Terus itu orang-orang yang benar-benar berpikir saya itu begitu Pak. Makanya hari ini harus lebih baik daripada hari yang nah itu, insya Allah. Karena orang-orang Pak yang sudah mengenal Allah ada tandanya. Kata Zunan al-Misri, tanda orang-orang yang sudah mengenal Allah yang pertama wafiyun. Apa itu wafiyun? Biadai faraidillah. Dia itu akan enteng mengerjakan ibadah fardu. Tuh. Jadi orang itu sudah mulai itu mengenal Allah. Kemudian apa lagi? Qalbuhu zakiyun. Hatinya itu bersih. Bersih. Legowo. Legowo artinya apa Pak? Ya? Menerima. Semalam ada tamu Pak ceritanya ke rumah. Dan dia berbicara, bahasanya kita berbicara bab torikoh. Torikoh itu kan banyak Pak ya, artinya dengan banyak kita menuju Allah itu. Apa dengan zikir, apa dengan sedekah, apa dengan apa. Kemudian bertanya berkaitan apa Pak? Berkaitan bagaimana saya zikir mazikir, kata dia, ya kan? Salat masalat, tetapi susah sekali mengendalikan nafsu. Sifat manusiawi bukan Pak? Manusiawi, karena kita ini diliputi oleh nafsu. Nah, akhirnya marah masih ada, segala macam pokoknya penyakit hati masih ada. Kenapa? Zikir mazikir, seakan-akan zikir kita enggak memberikan athar, bekas gitu Pak. Nah, saya tidak banyak jawab, ya kan? Karena kita manusia yang diliputi nafsu. Seandainya saya jawab dengan nafsu juga hasilnya nafsu, benar. Saya cuma jawab, dulu saya pun pernah bertanya kepada seorang ulama. Kata ulama tersebut begini, jadilah kamu mayit sebelum kamu mati. Nah, itu aja jawabannya Pak. Jadilah kamu mayit sebelum mati. Maksudnya apa? Coba kita lihat, orang mati dicubit marah gak Pak? Orang mati kita sebor marah gak? Kita anyutin di kali marah gak? Ada. Begitupun kalau kita hidup seperti orang mati, disinggung orang, ya kan? Difitnah orang, udah diem aja, ikhlas, ya kan? Maka itulah derajat di sisi Allah mulia. Kita udah sampai situ belum Pak? Agak kita kesenggol dikit juga 7 turunan gua parahin. Udah mati duluan kagak nyampe 7 turunan. Makanya Masya Allah ya, pelajaran buat kita masih ada ilmu
ya kan, daripada perjalanan syariat, perjalanan tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah itu ya, masya Allah. Kemudian wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi katsirun. Orang yang sudah mengenal Allah bukan hanya hatinya bersih, tetapi amaliyahnya banyak dan niatnya udah jelas total karena Allah. Ya. Kata Allah A, kata Allah B, kata Allah. Makanya boleh enggak ketika kita berdoa, ketika kita bermunajat kepada Allah, zikir ditujukan kita niat minta sesuatu, boleh nggak Pak? Hah? Boleh nggak Pak? Boleh. Kata gurunya, nih baca ini, nanti usaha kamu lancar habis-habisan. Waduh, mantap gitu. Boleh nggak Pak? Boleh, silahkan, tidak dilarang. Tetapi kata sebagian ulama, ibadah kita nanti jalan di tempat. Mau sampai kapan kita beribadah kepada Allah dengan mengharapkan sesuatu kecuali keridhaan Allah. Itu makanya yang disebut tingkatan umum, tingkatan awam, minta sesuatu dengan cara ibadah, zikir apapun boleh, silahkan. Ya, innallaha yuhibbul mallahina fid du'a. Allah itu paling suka sama orang yang berdoa kekeh kalau belum diijabah. Tuh, ya, kekeh belum diijabah. Cuman kalau Bapak semua kita ini pengen ningkatin kelas ke kelas lebih tinggi, kata ulama, setelah ibadah yang paling kita harus minta ialah, ya Allah, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ilahi ya Allah, anta maksudi, engkau maksud tujuan hidupku, warido kamatlubi, dan keriduanmu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, berikanlah kepadaku rasa cinta mencintaimu dan mengenalmu. Itu Pak. Kalau kita kan habis sholat panjang doanya ya Pak. Hah? Mintanya segala macam, boleh silakan, nggak ada larangan ya. Nah, makanya di sini pelajaran buat kita semua, yuk sama-sama ya kan, agar amalnya ibadah kita semakin hari semakin meningkat. Ya. Nggak ada bedanya. Contoh, kita paham, kita tahu dari guru-guru kita dari dulu terdahulu, bocah katanya kalau lagi ini jangan tinggalin sholat duha biar rezekinya nggak seret. Akhirnya pemikiran kita sholat duha itu buat apa? Melancarin rezeki, dapetin duit. Nah, sampai tua, sampai mau mati begitu mulu pikirannya. Ya, padahal Pak, para ulama masya Allah, tidaklah seseorang mengerjakan sholat duha kecuali digolongkan menjadi hamba Allah yang soleh. Makanya niatnya terus ikhlas. Ada tuntunan doanya ada oleh ulama, tetapi niatinlah karena Allah semuanya. Insya Allah orang yang fokus mengurusi ibadah akhirat, Allah bimbing urusan dunianya segalanya, bahkan tanpa kita pinta kepada Allah. Ya. Kemudian wa amaluhu lillahi katsirun wa qalbuhu basirun bil muraqabah wal muhasabah. Nih, bekal kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sudah saatnya, Pak. Kenapa? Mata kita sudah semakin tua, sudah semakin buram. Ini harus kita berpikir. Kok semakin tua semakin mata ini melihat sudah nggak makin jelas. Itu Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa agar kita bisa melihat dengan mata hati kita nilai-nilai akhirat. Insyaallah, maka orang yang sudah mengenal Allah, kata Zunnun al-Misri, hatinya itu peka, ya, melihat nilai-nilai. Ya Allah, usia saya sudah tidak muda lagi, sudah saatnya saya saling minta maaf kepada saudara tetangga. Bagaimana kalau saya mati dalam keadaan kebencian orang lain? Begitu, ya, minta maaf dengan tetangga, dengan saudara, masya Allah. Kemudian dengan cara apa lagi? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Orang yang muraqabah itu dimanapun kapanpun akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah merasa diawasi oleh Allah, maka lahirlah muhasabah. Apa? Menghitung-hitung, ya kan? Iya ya, usia udah tua.
kelakuan udah masih kayak ABG. Nah, kita harus berpikir sampai situ, ya. Nah, iya ya, sudah saatnya saya udah nggak lepas sarung ini kemana-mana. Saya mau ngojek pakai sarung, boleh sih, kalau tahan sama angin, bener nggak? Nah, artinya kita saatnya lah kostum-kostum yang sifatnya nggak ada kerjaan, nggak ada gawean, kita misalkan udah pensiun, iya ini pegang tasbih, nggak lepas tasbih kemana-mana, kan enak ya, bener nggak? Nah, ini usia udah di ujung masih nguprek main game, mainin HP. Dulu orang soleh pernah ditanya, bagaimana sikap orang soleh terhadap Al-Quran? Kemudian orang soleh menjawab, orang terdahulu, orang salafun soleh terdahulu terhadap Al-Quran layaknya seperti anak muda zaman sekarang terhadap HP. Ya kan? Nah, ini Masya Allah bayar. Ayo, nggak usah malu Pak, mau zikir, saya takut ini. Nah, itu bayar Insya Allah. Ya, saya nggak berhenti menghimbau dimanapun, kapanpun, mengajak dengan cara apalagi kita harus berubah, kan begitu. Siapa lagi yang akan merubah kita selain hidayah Allah? Kita kalau bukan karena hidayah Allah, kita ini hidup udah jadi bangkai dunia Pak. Ya, makanya di situasi saat ini kita merasakan umat Islam ini terpuruk. Benar, pengajian kagak ada, ya, berjamaah di masjid. Nah, itu akan terasa tuh, akan terasa. Sampai kapan Allahu a'lam, ya. Makanya orang-orang yang yakin, ya kan, yakin kata ulama, dengan keyakinannya kepada Allah tidak perlu bertanya kepada orang lain. Cukup dia minta nasihat kepada hatinya. Saya yakin sehat, berangkat ke musola, ke masjid, berangkat. Paham Pak? Saya yakin sehat, berangkat. Nah, itu makanya di situ ya perlunya kita kumpul, mumpung masih banyak guru-guru kita di lingkungan kita. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak ada bimbingan daripada guru-guru kita, maka bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, melalui daripada zikir kita, takziah kita yang dikhususkan pahalanya, bacaan Qur'annya, segala macamnya untuk almarhumah orang tua kita, Ibu Hajah Artiah. Ya, kita kenal Ibu Hajah Artiah, orangnya aktif di majelis taklim, aktif lah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ada generasi penerusnya yang meneruskan itu semua. Ya, kenapa? Jangankan sifatnya di lingkungan kita Pak, ya, di dunia pesantren pun terkadang orang tuanya aktif, ya, tokohnya, tetapi keturunannya jarang yang mengikuti jejak orang tua. Makanya terus berdoa kepada Allah dan jangan bosan-bosan Pak, jangan bosan-bosan hadir di majelis ilmu. Yang begini, saya capek, jangan begitu Pak. Kita duduk sekali aja di majelis ilmu dengan guru-guru, secara tidak langsung Bapak lagi nabung, nanti akan diwariskan oleh Allah anak keturunan menjadi orang-orang berilmu. Itu kita siapa itu? Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim-Ta'limnya. Orang yang memiliki rasa cinta kepada alimul ulama, mahabbah kepada ilmu, maka nanti ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli ilmu anak cucunya. Amin Allahumma. Makanya sekali lagi ya, mudah-mudahan kondisi di negara kita khususnya semakin kemarin semakin pulih ya Pak ya. Kembali lagi sedikit saya ingetin, al-wahmu nisbud da'i, keraguan ya kan, ketakutan separuh dari penyakit. Jangan terlalu takut ya Pak ya. Jangan terlalu takut. Seandainya api neraka ditampakkan di depan kita, nah pasti kita akan merasakan ketakutan yang amat dahsyat. Tetapi secara nilai syariat tetap jaga imun tubuh. Hakikatnya ada yang lebih penting daripada imun, yaitu iman. Ya, jangan jauhin Pak, jangan jauhin, Masya Allah ya. Di musola jangan jauhin, di masjid jangan jauhin, maka semakin bahaya sebenarnya. Al-Imam Ibnu Abbas dalam satu riwayat mengatakan, ketika Allah menurunkan bala bencana, ya kan, maka Allah akan menyelamatkan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu pegang aja itu Pak.
Makanya kejadian demi kejadian, saya bukannya menentang daripada protokol pemerintah Pak ya, tetap ada syariat lahiriah, hadisnya juga ada, harus kita waspada. Nah, artinya apa Pak? Coba kita lihat kejadian demi kejadian, baik tsunami, gempa di mana-mana, orang pada melindungi di mana Pak tuh? Yang agak bongkar yang mana? Hah? Masjid, rumah-rumah pada bongkar ya? Iya, kenapa? Masjid mah Masya Allah kan? Hanya mudah-mudahan ya kondisinya semakin membaik ya. Kita doakan juga lingkungan kita, guru-guru kita satu lingkungan. Apabila tidak ada tokohnya, tidak ada ulamanya, maka di lingkungan tersebut akan mati. Mati apa? Lihat ya, kondisinya itu akan terpuruk. Itu sudah jelas. Kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yahzan bi mautil alim bahwa munafikun. Ya, orang yang tidak merasakan sedih tidak adanya ulama di satu wilayah atau meninggalnya ulama, itulah tanda-tanda kemunafikan dan kemunafikan. Namun apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita kirim hadis suratul Fatihah, apa yang kita baca doakan dari mulai malam pertama sampai malam ke-7 ini, khususnya untuk arwah almarhum, untuk arwah almarhumah orang tua kita Ibu Hajjah Ardiah binti Haji Arab, semua dalam rahmat Allah, ampunan Allah. Allah jadikan kebunnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.